Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah atau dijabarkan oleh Syekh Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masih penjelasan kemarin, wa kafa billahi syahida. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa mimma yuhmadu alaihi subhanahu, dan termasuk sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala itu dipuja dan dipuji adalah khobarnya mimma jar majrur, mubtadanya ni'amuhu ala ibadihi, nikmat-nikmatnya Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi nikmat ini termasuk sesuatu yang wajib kita puji Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan apa? Nikmat. Karena kalau syukur itu kemarin lebih sempit objeknya, yaitu apa? Nikmat. Sedangkan kalau hamd, pujian, objeknya lebih apa? Luas. Bisa nikmat, bisa juga selainnya. Allati la yuhsi ahadun minal khalqi addaha, yang tidak mampu seorang pun dari makhluknya untuk menghitungnya. Yuhsi itu menghitung, addaha jumlahnya. Ya, andai kata kita dibebani oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghitung nikmatnya, tentulah kita tidak akan pernah sanggup. Nah, ini wajib kita ya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamuha, dan yang paling besar dari nikmat Allah, irsaluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat itu jangan hanya dipikir materi saja atau yang zahirah, tidak. Tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan kelazimannya diutuslah seorang rasul. Diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan huda, dengan ilmu, wa dinil haq, dengan amal yang saleh, amal yang hak, rahmatan lil alamin, rahmatan sebagai maf'ul ajli, dalam rangka kasih sayang kepada segenap ya manusia atau alam semesta. Wa busyra lil muttaqin, dan kabar gembira buat orang-orang yang bertakwa. Liyudhhirahu ala jamil adyan bil hujjati wal burhan, agar Allah menampakkan dengan agama ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atas seluruh agama yang ada. Tentunya dengan hujjah, itu dalil, burhan dengan bukti-bukti akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud dari waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Dengan cara apa? Allah mengabarkan, Allah mengumumkan, ya Allah juga hadir menyaksikan dengan cara menolongnya, membelanya dan seterusnya, dengan dalil, ya, tanda-tanda kenabian dan seterusnya. Wal iz itu demi apa? Dan kemuliaan. Wat tamkin, kemenangan. Was sultan, kejayaan. Ya. Ini apa? Nikmat yang besar diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi apa? Saksi. Enggak usah pakai pengakuan, validasi dan seterusnya. Ya, jikalau yang antum dakwahkan itu adalah hak, cukuplah Allah sebagai apa? Saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi ala sidqi rasulih, atas kejujuran kebenaran rasulnya, wa haqiqati ma ja'a bihi, dan hakikat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang lebih makna yang kemarin kita pelajari. Wa syahadatu subhanahu takunu biqaulihi wa fi'lihi wa ta'yidihi, dan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan,
bisa dalam bentuk ta'yid. Ta'yid itu memberikan kekokohan, ketenangan, ya, apalagi bantuan dan seterusnya. Ya, dengan ucapan banyak. Itu Al-Qur'an termasuk adalah apa? Bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk persaksian Allah Subhanahu wa taala, ya Allah turunkan apa? Wahyunya. Dengan fiilnya, contohnya dalam peperangan misalkan, Allah Subhanahu wa taala utus kirim para malaikat yang ikut bertempur. Nah, itu pun termasuk bentuk apa? Pertolongan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'yidihi, dan bentuk ya pengokohan, bentuk ya penghiburan. Misalkan Nabi dilukai dan seterusnya, maka Allah yang membelanya, Allah yang menghiburnya. Li rasulihi, untuk rasulnya, bin nasri, dengan pertolongan, wal mu'jizati, dengan berbagai macam mukjizat, wal barahin, bukti-bukti ya akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hampir sama semuanya, mau mukjizat dan burhan. Ya al mutanawwi'ati, yang beraneka ragam, ala anna ma ja'a bihi wal haqqul mubin, yang menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak yang nyata. Mafhumnya. Kalau mau lebih jelas lagi, baca saja sirahnya, baca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya maka dia akan dapati di sana betapa hak apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca mulai dari beliau lahir, ya, kemudian masa kecil, dibelah dadanya. Ini menunjukkan apa? Barahin, bukti-bukti ya akan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pergi ikut pamannya berdagang atau kakeknya, ada beberapa apa? Awan yang menaunginya, dan dibaca, dilihat oleh para rahib atau pendeta. Ya, dan seterusnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Banyak sekali bukti-bukti yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu rasulnya dan agama yang dibawanya adalah apa? Hak. Hanya orang saja yang keras kepala atau mukabir yang menolaknya. Kemudian asyhadatu, artinya adalah al-ikhbaru bisyai' an ilmin bihi. Nah, sekarang saya mau bahas apa itu syahadat. Berarti ini kembali ke matan berikutnya setelah ya alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mana syahadat adalah ikhbar bisyai', artinya mengabarkan sesuatu, an ilmin bihi, sesuai atau berdasarkan ilmu dia terhadap sesuatu tadi. Misalkan dia mengabarkan di sana ada Ka'bah, ya, kemudian dia iklankan, karena syahadat itu bermakna iklan, mengumumkan, mengabarkan. Makanya nanti orangnya syahid atau syahid, saksi. Kayak pengadilan, dipanggillah saksi. Yang dijadikan saksi adalah harus saksi apa? Ahli. Nah, saksi ahli ini apa tugasnya? Mengabarkan sesuatu ya berdasarkan ilmu tentang sesuatu tadi. Misalkan bagaimana kejadiannya, dia akan mengabarkan, mengumumkan kejadian tadi sesuai apa yang dia lihat, sesuai apa yang dia ilmu. Itulah makna apa? Asyhadah. Itulah makna apa? Asyhadah. Jadi asyhadah itu maknanya ikhbar, mengabarkan. Dan harus berdasarkan apa? Ilmu. Jangan orang enggak jadi bukan saksi malah dijadikan apa? Saksi. Kerjaannya para wartawan itu. Bagaimana Pak kejadiannya? Semua orang diamnya yang penting dapat berita. Enggak tahu ya, tiba-tiba udah begitu aja masuk berita. Ya, ini kan namanya bukan persaksian. Yang penting kan ada orang aja yang diwawancara. Yang penting dapat berita. Entah dia ngelihat atau enggak, yang penting gua dapat apa? Dapat saksi, dapat acara, dapat berita. Enggak, yang namanya saksi pasti mengabarkan sesuatu berdasarkan apa? Ilmu tentang sesuatu tadi. Makanya kalau di pengadilan biasanya yang panggil adalah saksi ahli. Dulu ramai misalkan kasus kopi sianida. Ya. Salah satu saksinya adalah saksi ahli tentang apa? Tentang kimia-kimia gitulah, tentang sianida. Bagaimana sianida ini bekerja dan seterusnya, dia jabarkan. Walaupun dia tidak menyaksikan langsung.
tapi dia dianggap menjadi saksi karena memang memiliki apa? Ilmunya, tahu tentangnya. Maka itu makna yang pertama tentang syahadat adalah mengabarkan, mengiklankan, mengumumkan tentang suatu sesuai dengan apa? Ilmunya. Wa'tiqadin li sihhatihi wa thubutihi, dan adanya keyakinan tentang sehatnya atau tentang sahihnya dan tetapnya sesuatu tadi. Ya, tadi misalkan Ka'bah ada di Mekah, ya dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Kemudian dia yakin ada di situ di Masjidil Haram, ya ada bangunan besar warna hitam, otak ada di tengah. Ya, dia yakin ada di situ, tetap di situ. Nah inilah yang namanya apa? Syahadah. Kemudian dia kabarkan, walaupun dia tidak saya bersaksi enggak, dia cukup kabarkan saja ke orang-orang. Saya kabarkan kepadamu atau saya cerita kepadamu, ya saya melihat apa? Ka'bah di sana. Nah, berarti dia sedang bersahadat, sedang bersaksi bahwasanya di sana ada Ka'bah. Saya yakin, betul-betul yakin. Ya itulah yang disebut dengan apa? Syahadah. Makanya dari persaksian asyhadu alla ilaha illallah selalu yang dipetik syarat pertama adalah ilmu. Karena tidak mungkin orang akan bersaksi kecuali harus ada apanya? Ilmu. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi Muhammad SAW kemana? Ke Yaman, maka disuruh apa? Didik dulu, ajari mereka tentang la ilaha illallah. Salah sudah ngerti, ya suruh bersaksi. Itu menunjukkan ilmu ini ya syarat mutlak, nggak bisa lepas. Oh ya, anggaplah dia sudah bersahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ya, tahu atau tidak kita tentang hatinya, ya nanti akan tercerminkan dari perbuatannya. Ya, ketika ternyata perbuatannya menyelisih apa yang dia persaksikan, berarti kan nggak klop, nggak sesuai. Ya, berarti kan ada yang salah nih, ada yang rusak. Karena apa? Syarat ilmu ini harus banget ini menjadi syarat utama. Makanya kan ya sungguh bodoh itu, sungguh apa yang namanya terlaluan lah. Ketika orang nggak ngerti, orang bodoh itu, kemudian walaupun dia sudah bersaksi, ternyata perbuatannya tidak sesuai dengan persaksiannya, masih dianggap saksi dia. Ini kan rusak akalnya. Rusak apa? Rusak akal. Bahkan orang Jahmiyah aja nggak berani bilang kayak gitu. Ya, menjadikan iman adalah ma'rifah, ilmu. Nah, ini orang belakangan malah mengatakan yang penting dia sudah bersahadat. Nggak cukup ya. Mafhum. Adapun ya masalah hati ya kita kan nggak tahu, tapi akan biasanya terbongkar setelahnya. Ketika tidak ada pelanggaran ya sudah sesuai dengan zahirnya. Nanti Allah yang nilai di yaumul qiyamah. Apakah ada kemungkaran atau kebatilan dalam hatinya, keraguan, pengingkaran, penentangan, pendustaan. Tapi sekarang yang kita nilai pertama adalah dia telah bersahadat, selesai. Mafhum. Tahu atau tidaknya dia ilmu atau nanti ada ya setelahnya terlihat apakah betul persaksiannya. Kita ulangi, asyhadatu al-ikhbaru bi syai'an ilmin bih. Syahadat maknanya adalah ikhbar, mengkabarkan tentang suatu, an ilmin bihi, didasari, an kita artikan didasari ilmu tentang sesuatu tadi. Ya, wa'tiqadin li sihhatihi, dan keyakinan akan sihahnya atau sahihnya sesuatu tadi. Ya, wa thubutihi, thubut itu tetap ada, memang thubut. Wala yu'tabaru syahadatu illa, tidak akan sah atau dianggap syahadat illa kecuali idza kanat mashubatan bil iqrar wal iz'an, kecuali harus mashubah. Mashubah itu berteman atau berkawan atau diiringi dengan iqrar, pengakuan, yaitu ucapan ikrar, mengikrarkan saya berjanji, saya bersaksi. Wal iz'an, iz'an itu maknanya ketundukan hati, ya keyakinan dalam hati. Dua ini harus ada, bentuk ikrar, pengakuan dengan lisannya, kemudian juga iz'an, ketundukan hati dia. Makanya kalimat selanjutnya wa wata'al qalbu 'alaiha lisana, dan hati cocok atau sesuai terhadap syahadat tadi dengan lisannya, ya dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya nanti. Fa innallaha qad kadzdzabal munafiqina fi qaulihim, maka sesungguhnya Allah mendustakan orang munafik dalam firman-Nya nashhadu innaka la rasulullah. Jadi orang munafik bilang, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah apa?
Rasulullah, tapi Allah dustakan. Kenapa? Karena ucapan dengan hati berbeda, maka tidak bisa dikatakan syahadat. Begitu juga ucapan dengan perbuatan berbeda, maka tidak bisa dikatakan apa? Syahadat. Namanya syahadat, ucapan dia ya harus sesuai dengan apa yang diyakini dalam hatinya, apa yang diperbuat, apa yang diucapkan itu harus klop, harus sesuai. Misalkan dia bersaksi bahwasanya api ini panas. Bentar ya, saya cek dulu. Pas dicek, ya gini-gini, oh iya benar, persaksian Anda benar. Ya, dia bersaksi bahwasanya di sana ada Ka'bah. Nanti saya cek dulu. Oh, setelah dicek benar. Kenapa? Karena apa yang diucapkan ya pastikan didasari ilmu. Kemudian dilihat realitanya, cocok atau tidak. Ketika cocok, ya itulah syahadat. Ya, makanya kan kadang di hakim ketika saksi sudah bersaksi, kan dicek-cek juga apakah betul begini ataukah betul. Kalau ternyata betul, persaksian dia bisa diterima. Tapi kalau enggak, ya berarti apa? Tidak teranggap persaksiannya. Ma'annahum qalu bi alsinatihim, padahal mereka orang-orang munafik berkata atau berucap dengan lisan mereka, tapi hatinya ternyata tidak sesuai. Walaupun sekali lagi hati ini yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kabarkan persaksian mereka itu dusta. Mereka bersaksi hanya sebagai tameng, supaya tidak dibunuh, supaya tidak diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sayangnya di sini kita pahami, ketika persaksian tidak sesuai dengan ilmu, dengan lisannya, maka ini tidak dijadikan apa? Persaksian. Batal persaksiannya, enggak sah. Persaksiannya apa? Tidak sah. Sama walaupun dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian malah menyebutkan Allah, sujud di kuburan, minta kepada wali-wali yang sudah mati, maka persaksian dia enggak sah. Karena apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan realita, baik di hatinya maupun di tindakannya. Maka persaksian dia apa? Batal. Karena sekali lagi ya, namanya syahadat harus didasari apa? Ilmu. Makanya ahli ilmu ini Allah gandengkan ketika Allah bersaksi dengan sesuatu yang paling besar. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Siapa lagi yang diajak oleh Allah? Wal malaikah. Siapa lagi? Wa ulul ilmi. Allah tegaskan lagi qaiman bil qist. Qaim itu tegak lurus dengan penuh keadilan. Berarti menunjukkan bersaksi itu memang harus pakai ilmu. Namanya bersyahadat harus pakai apa? Ilmu. Makanya orang-orang musyrikin nggak mau bersyahadat. Kenapa? Tahu ilmunya. Ya, akhirnya nggak mau ngomong mulutnya, tapi hatinya mah ngerti. Tapi kalau orang munafik kebalikan. Ya, yang penting ngomong aja dulu, hati mah belakangan. Ya, maafum. Makanya yang namanya persaksian itu karena didasari oleh ilmu. Kalau tidak didasari oleh ilmu, persaksian dia dusta. Tapi bagaimana kita tahu dustanya? Ya nanti kita lihat ya efek di belakangnya. Ketika walaupun sudah bersaksi 2 kalimat syahadat tapi malah menyekutukan Allah, maka tidak berguna persaksiannya. Bisa dipahami ya? Ya, tapi kalau di sisi Murji'ah walaupun sudah bersaksi, ya hatinya nggak ngerti dan seterusnya, dia melakukan apapun di kuburan, nggak masalah. Ini kan ya rusak di dalam memahami syarat la ilaha illallah. Pelan-pelan lah nanti juga mengerti tentang konsep bahwa la ilaha illallah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa la ilaha illallah hiya kalimatut tauhid. Dia adalah kalimat tauhid. Allati ittafaqat 'alaiha kalimatur rusul. Salawatullah wa salamu alaihim ajma'in. Yang kalimat para rasul itu semuanya sama. Itu terhadap kalimat tauhid. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salamnya kepada mereka semua. Ya, semua para anbiya kalimatnya sama, la ilaha illallah. Bal hiya khulasatu da'watihim. Bahkan inilah khulasah itu rangkuman dakwahnya para anbiya. Wa zubdatu risalatihim. Zubda itu intisari. Dakwahnya semua para rasul adalah la ilaha illallah. Yang beda apanya? Syariatnya, hukumnya, ya apa yang mereka jalankan dari ibadah, tapi semuanya mengajak kepada la ilaha illallah. Maka harus bangga kalau antum berdakwah mengajak manusia kepada la ilaha illallah, karena pada hakikatnya sedang megang tongkat estafetnya dakwahnya para anbiya.
Wa ma min rasulin minhum illa ja'alaha, tidaklah dari seorang rasul di antara mereka kecuali ja'alaha, menjadikan kalimat ini muftataha amrihi, sebagai pembuka perintahnya. Wa qutba rahahu, qutba itu kutub atau poros, roha itu penggilingan yang gini nih. Ya, kalau orang giling ini kan ngiring apa nih? Apalah, gandum, jagung. Nah, roha itu yang muternya itu. Nah, kutubnya itu yang di sini tengah. Jadi semuanya inti dakwah para nabi ya di tengah sini, la ilaha illallah. Giniannya mah beda, ada yang pakai tangan, ada yang pakai onta, ada yang pakai sapi. Ya dulu ada nggak zaman sini dulu? Kalau meres abang itu pakai sapi, pakai apa? Kalau di Arab pakai onta. Yang mengiling-giling gini, yang muter. Beras ya? Nggak tahu dah kalau di Gabah ada juga ya. Kalau di Yaman dulu lihatnya pakai onta. Giling ini biji apa ya yang di roti itu? Wijen. Nah, jadi wijen kecil-kecil dikumpulin, nanti di gini tapi pakai onta. Ontanya muter, nanti ada minyak wijen. Nah, itu namanya roha. Roha itu penggilingan. Ya, intinya sama di sini porosnya, tapi yang muternya terkadang beda-beda. Itu maksud dari qutba rahahu. Kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang nabi kita katakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia. Hatta yaqulu, sampai mereka berkata la ilaha illallah. Fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum, kalau mereka sudah mengucapkannya, sungguh mereka terjaga dariku harta-harta mereka. Wa amwalahum illa bihaqqiha, dan harta-harta mereka juga terjaga kecuali dengan haknya. Nanti dirinci lagi dalam hadis yang lain, haknya ini kalau dia membunuh, nah maka harus diambil darahnya. Ya, maksudnya dibunuh. Ya, kalau dia zina harus diapain? Juga kalau dia sudah menikah harus dirajam. Ya, enggak lagi selamat hartanya, enggak lagi selamat darahnya. Yang ketiga, kalau dia mengganti agama dia, murtad, maka tidak lagi selamat darahnya. Mafhum? Ya, wa hisabuhum 'ala Allah azza wajal, dan hisabnya atas Allah azza wajal. Maksud hisab di sini perkara batin. Ya, jadi kita dibebani hanya perkara zahir. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, selamat harta, selamat darahnya. Kecuali dengan hak. Apa dengan hak? Ya, misalkan dia membunuh, berzina atau murtad. Adapun hisabnya di sisi Allah dalam perkara batin. Misalkan nih, ada orang bersyahadat la ilaha illallah, ya nggak ada kemungkaran apapun atau pembatal keislaman apapun yang dikerjakan. Ya sudah, kita hukumi dia seorang apa? Muslim. Adapun masalah hati, wa hisabuhum 'ala Allah. Ya. Makanya kan kalau kita belajar, misalkan ada keraguan di dalam hatinya, ada kedustaan di dalam, itu masalah-masalah hati. Yang penting kita kabarkan, kita edukasi. Kalau ada bentuk keraguan di dalam hatinya, ada bentuk ya apa takdzib, pendustaan dalam hatinya, mafhum, itu urusannya bahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dia nampakkan zahirnya, ya puasa, sholat, kagak ada pembatal keislaman, ya sudah, secara hukum dunia dia apa? Muslim. Ya, misalkan ada kemunafikan dalam hatinya, kan kita nggak tahu, tapi kita sampaikan kalau nifaknya akbar, besar, maka apa? Tempatnya firdarkil asfali minan nar. Tapi nanti kan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Tapi kita dibebani di dunia hanya melihat apa? Zahirnya. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, beban di dunia itu hanya zahirnya. Adapun urusan batin, ya nanti setelah sidang baik oleh hakim maupun nanti di yaumul akhir oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan berefek untuk hukuman ukubah. Jadi perkara batin itu bukan dalam bab penamaan, tapi dalam bab ukubah, baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Kalau di dunia yang sidang sama hakim, kalau di akhirat yang menyidangi sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa dalalatu hadhil kalimah 'ala tauhid, penunjukan kalimat ini terhadap nilai-nilai tauhid bi'tibari istimaliha 'ala nafi wal itsbat, ditinjau dari pencakupan kalimat ini terhadap dua rukun, yaitu nafi dan apa? Itsbat.
Jadi Syekh Khalil Haras ini mau kasih tahu dari mana sih penunjukan tauhid dalam kalimat la ilaha illallah. Tauhid itu kan menjadikan esa, menjadikan tunggal. Maka sisi pendalilannya di dalam kalimat ini ada nafi, ada isbat. Al-muqtadiril hasar, yang berkonsekuensi hasar. Hasar itu pembatasan. Berarti cuma satu, nggak boleh yang lain. Dari sisi mana? Nafi dan apa? Isbat. Misalnya ya ada duit nggak gitu, dipalakin sama preman. Kemudian dia bilang, ya anak ini ada nih 10.000. Ya, melazimkan awal dari kata ini 10.000, apakah cuma uang itu yang dia punya 10.000 atau ada uang yang lain? Ini 10.000. Gitu. Kira-kira ada uang lain atau cuma itu 10.000? Ada yang lain. Tapi kalau dia bilang, mohon maaf Pak, saya nggak punya duit lagi kecuali ini. Ya kalau di Arab mah orang langsung ngerti ya, saya ma indi illa hadza. Ya sudah langsung terima dia. Tapi kalau di Indonesia kayaknya bohong, nanti dicek sana cek sini. Ya. Nah, itu takbir di bahasa Arab kalau ma sama illa berarti cuma itu. Makanya ketika Nabi berkata ya lillahil asma al husna, Allah memiliki nama-nama yang husna, atau ya inna lillahi tis'an wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki apa? Nama berapa? 99. Makanya para ulama mengatakan ini bukan hasr, bukan pembatasan. Beda kalau kalimatnya ya tidaklah Allah memiliki nama kecuali berapa? 99. Berarti namanya hanya terbatas berapa? 99. Tapi lafadznya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya maka masuk surga. Maka dari sana para ulama menegaskan nama Allah tidak terbatas 99, banyak. Ditambah lagi nanti ketika syafaatul uzma, Nabi berdoa menyanjung dengan nama-nama yang indah yang belum pernah disebut sebelumnya. Ini menunjukkan nama-nama Allah itu apa? Banyak. Jadi nafi dan hasr, nafi dan isbat itu akan berfaedah hasr, pembatasan. Wa huwa ablaq minal isbat mujarrad, dan ini lebih dalam maknanya ketimbang penetapan saja. Isbat penetapan saja. Contohnya, kaqaulina Allahu wahidun masalan, Allah itu esa sebagai satu contoh. Ya ini mirip-mirip ya, dejavu. Ya, ketuhanan yang maha esa. Baru isbat atau nafi saja itu? Baru isbat saja. Ya nafinya kemana? Enggak ada. Maka yang seperti ini ya tidak memberikan pembatasan. Makanya setelah diurai lagi poin-poinnya, butir-butirnya, ternyata memang bukan Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Yang Buddha terserah, yang Hindu terserah, yang Kristen terserah. Karena masing-masing mengklaim Tuhannya yang maha apa? Maha Esa. Makanya isbat saja itu tidak memberikan hasar. Isbat saja tidak memberikan apa? Hasar. Fahiyya, maka ini tadullu bisadriha, menunjukkan bagian pertama. Sadri itu maksudnya bagian pertama. Ala nafil ilahiyyati amma siwallahi ta'ala. Menunjukkan apa? Penafian ilahiyah. Ilahiyah itu ketuhanan. Ya, menafikan apa? Ketuhanan dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilahiyah itu nanti ada dua. Pertama, yang hak jadi Tuhan. Yang kedua, yang hak untuk disembah. Yang ini harus kita buang, kita tolak, kita nafikan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lafzul jalal Allah kan punya dua arti kan, dzul uluhiyah wal ubudiyah. Maka yang dinafikan adalah sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Yang menjadi Tuhan pertama, dan yang kedua yang diserahkan semua atau diniatkan semua ibadah hanya untuknya. Itulah ilahiyah. Ini harus kita buang, harus kita tolak dari selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita tetapkan ini kepada selain Allah. Itu makna dari nafi. Makna dari apa? Nafi. Ya makanya ketika orang sudah menetapkan sifat ketuhanan kepada selain Allah, pasti ujung-ujungnya nyembah. Pasti ujung-ujungnya apa? Nyembah. Misalnya wali ini dianggap punya kemampuan khusus mengatur alam semesta, dia kutubnya Tegal katanya, ini kutubnya Malang. Maka ketika dia yakini dia punya sifat ketuhanan, efeknya adalah ubudiyah.
Apa ubudiyah? Penghambaan. Minimalnya minta, jadikan dia perantara, berharap kepadanya, dijadikan dia sebagai syafi', sebagai penyampai hajat. Ya, itu sudah otomatis ketika sesuatu ini dijadikan atau memiliki sifat ketuhanan, maka akan ada yang namanya ubudiyah. Nah, ini semua harus dibuang. Nggak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini inti dari makna nafi. Nafiyul ilahiyah amma siwallah. Nah, ini semakna dengan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Wahhab di dalam tafsir kalimat la ilaha illallah atau tafsir kalimat tauhid. Jadi nafi maknanya apa? Nafiyul ilahiyah amma siwallah. Bahasa lainnya menafikan atau meyakini batalnya peribadahan kepada selain Allah. Sama, semakna. Itu jadi inti. Itu jadi apa sekali lagi? Inti. Dan setiap inti nanti punya lawazim. Ya, lawazimnya adalah apa? Mengkafirkan juga para pelakunya. Itu lawazim. Dan lawazim yang terus melekat, nggak bisa lepas. Paham ya? Ya? Makanya nanti dari mana sih sisi misalkan para ulama ya melarang sholat di belakang orang yang tidak mau mengkafirkan orang yang menyembah kubur? Karena walaupun dia sudah menghadirkan inti, tapi dia belum menghadirkan lawazim, masih gantung keislamannya. Bisa dipahami ya? Masih apa? Masih belum dapat kartunya dia. Kayak kemarin anak kasih contoh, yuk camping yuk, udah siapin barang-barang semuanya, nggak taunya lawazimnya tidak dihadirkan, ya tidak berangkat, tuh, apa lagi? Tidak booking, ya jadi camping, ya. Kagak, tapi sudah punya persiapan ya. Dia sudah ngomong juga dan seterusnya. Ya, kalau kemarin ada kasih contoh ya umroh. Umroh itu yang menjadi intinya ihram, tawaf, apa lagi? Sa'i, kemudian tahallul. Ini intinya. Dan setiap inti pasti ada lawazimnya. Ada lawazim yang senantiasa melekat. Contohnya apa? Antum punya paspor. Nah, sekarang antum ke travel tidak punya paspor. Pak, saya mau umroh. Siapa itu? Terus diminta lawazimnya, ada paspornya. Apa umroh pakai paspor? Yang penting kan ihram, tawaf, sa'i. Kira-kira antum terima dia sebagai jamaah? Ya, ya dia antum bagus, alhamdulillah. Tapi sekarang lawazimnya hadirkan, Pak. Kalau enggak, mohon maaf, saya tidak berani mengantarkan Bapak. Nanti saya yang bahaya. Maaf sampai sini ya, pendekatan pemahamannya nih. Ya, kalau ditanya kok ada lawazimnya lari ke sana, ya baca aja surat Al-Mumtahanah ayat ke berapa? 4. Ya, apa bunyinya? Nah, yang kemarin kita baca, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahimnya mana? Ibrahim, terus? Ayo. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum, terus wa mimma ta'budun. Lihat, mimma ta'budun menjadi inti. Ya, minkumnya itu lawazimnya. Bisa dipahami ya? Makanya ada yang bilang katanya mau kafirkan orang musyrik itu bukan inti. Betul, memang bukan inti. Tapi lawazim yang kalau lawazim yang nggak ada, inti juga nggak akan ada. Jadi ya, makanya ya udah dia jadinya masuknya inti, menjadi usul. Tapi kalau dipretelin, ya intinya adalah mengkufuri peribadahan kepada selain Allah. Ya, membuang sifat ketuhanan kepada selain Allah. Ya, kalau ada orang yang seperti ini memberikan ketuhanan kemudian beribadah kepada dia, maka orangnya disebut apa? Musyrik, tidak merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Bisa ya? Mafhum? Ya. Terulang lagi di sini alhamdulillah. Dan dalam atau bagian pertama menunjukkan akan nafi ilahiyah amma siwallah, menafikan ketuhanan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tadullu bi ajziha, dan menunjukkan bagian belakangnya yaitu illallah ala itsbati lillahiyyati lahu wahdah, menunjukkan penetapan ketuhanan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang hak jadi Tuhan,
dan Allah lah yang hak untuk disembah. Bedakan antara Tuhan dan ubudiyah. Ya, kan Tuhan banyak. Ya, maka Tuhan yang hak adalah siapa? Allah. Ketika kita tahu Allah adalah Tuhan yang hak, maka yang namanya peribadahan juga hanya untuk siapa? Tuhan yang hak ini. Yang ini tidak boleh kita tetapkan, tidak boleh kita berikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sesimpel itu konsep la ilaha illallah. Tapi terkadang orang tidak mengerti kandungannya, mafhum. Ya, ini harus belajar. Ini menjadi kadar minimum kalau mau masuk Islam. Walaupun memang ketika dia bersahadat kita nilai sesuai zahirnya. Ya, tapi kalau ilmunya saja nggak ada, kemungkinan besarnya ke depannya akan rusak. Karena orang akan berbuat berdasarkan apa? Ilmu. Orang akan bertindak sesuai dengan apa? Ilmu. Bisa ya? Oh nih. Ya, makanya ilmu menjadi syarat pertama yang selalu dikaji. Kenapa? Kalau dia sudah mengilmui, nanti yang lainnya akan muncul insyaallah mengikuti. Dari mahabbah cinta, dari sidq kejujuran, dari ingkiyat kepatuhan, dari keikhlasan, dan selainnya dari syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, itu akan muncul insyaallah dengan sendirinya. Semakin keilmuan dia tentang la ilaha illallah semakin besar, maka kehadiran yang lain-lainnya pun akan semakin muncul. Makanya kan ditekankan belajar tentang kalimat la ilaha illallah. Ada prioritas yang utama yang harus kita kedepankan. Ya. Itulah kalimat la ilaha illallah. Wala budda fiha min idmari khabari atau khabarin, dan wajib di dalam kalimat ini menyembunyikan khobar. Takdiruhu, takdirnya la ma'buda bihaqqin. Ada stripnya maujudun? Ada antum? Ada illallahu. Karena sekali lagi ini kan ada la nafi namanya kalau dalam ilmu nahwunya. Nanti la nafi ini masuk ke mubtada khobar. Apalagi itu mubtada khobar? Contohnya budi siswa. Nah, itu mubtada khobar. Budi murid. Nah, itu apa? Mubtada khobar, atau bahasa Indonesia DM, diterangkan dan menerangkan. Nah, kalimat ini harus ada D sama M. D-nya siapa yang diterangkan? Ilaha, itu Tuhan. M-nya yang menerangkan apa? Hak. Jadi Tuhan yang hak. Tidak ada illa kecuali Allah. Makanya kata penulis dalam kalimat ini ya khobarnya atau M-nya yang menerangkan wajib dihilangkan, dan takdirnya yang tersembunyi ini adalah bihaqqin. Jangan maujud. Kalau maujud, kalau sudah ada bihaqqin, mau ada mau enggak masalah. Tapi jangan bihaqqin dibuang. Nanti ditakdirkannya la ma'buda maujudun illallah, malah rusak. Berarti artinya apa? Tidak ada Tuhan yang ada kecuali adalah siapa? Allah. Berarti semua Tuhan yang ada adalah Allah. Makanya ditakdirkannya lah bihaq. Dzalika bi annallaha huwal haq. Surat Al-Hajj ya. Nah, nanti bisa dicek ayatnya. Jadi takdirnya adalah bihaq. Boleh bihaqqin sebagai penguat atau haqqun. Boleh bihaqqin, boleh apa? Haqqun. Jadi takdirnya, tafsirnya tidak ada ilah yang hak menjadi Tuhan yang diserahkan ibadah illa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ilahiyah itu selalu ada dua. Jadi Tuhan dan penghambaan. Semuanya ini ditolak dari selain Allah dan diberikan hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Dan konsepnya ketika ada ketuhanan ini diberikan kepada selain Allah, maka akan ada yang namanya penghambaan. Dari contoh baru ngeliat di Instagram, ada di India ada anjing muterin patung. Wah, ini anjing sakti ini. Ya, anjing apa nih? Anjing sakti. Diberikan hak-hak ketuhanan atau sifat-sifat ketuhanan kepada dia. Akhirnya anjingnya tidur, dia sujud di situ sambil dipegang-pegang, ngalap berkah. Ya, ketika apa? Sudah memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada anjing, akhirnya muncul yang namanya apa? Ubudiyah. Ya, ada orang gila, wah orang gila sakti nih kata dia nih, wali ini. Ya, akhirnya dia minum
dibuang tuh masih diambil airnya sama dia, dibagi-bagi, sini air berkah nih, bagi dikit-dikit dijilat. Nah itu kan ada bentuk penghambaan ketika ada sifat ketuhanan diberikan kepada selain Allah. Ya, mirip-mirip ini kayak di di Nusantara ini. Ya, di mana dulu, ini air apa namanya nih? Air sakti gitu, bocor katanya, keluar air mata air gitu. Rame-rame ini air apa namanya? Air berkah. Nggak taunya air PDAM bocor. Ini di mana itu, daerah mana ada berita? Ada lagi orang menemukan penemuan gitu. Jadi cuman tiang, terus ada air keluar, bambu keisi, gini lagi. Orang bondong-bondong, ini air wali, air sakti. Nggak taunya kena prank sama yang punya rumah. Ada selangnya di dalam. Ya, dibohongin. Ya itu karena ketika memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada selain Allah, maka pasti akan muncul ubudiyah di situ. Ya, karena dia yakin kan dia punya kemampuan, dia orang sakti, dia wali dan seterusnya. Akhirnya ya muncullah yang namanya penghambaan. Ini nggak boleh diberikan kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Harus dibuang, harus ditolak. Ya, sekarang diberikan hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Nanti ada lawazimnya. Kalau di la ilaha, lawazimnya mengkafirkan para pelaku syirik apa? Besar. Kalau di illallah, kelazimannya kita mencintai, membela, menolong orang-orang ahli tauhid. Nah, di situ nanti muncul al-wala wal bara. Biar jelas wala kita itu kepada siapa, baro kita kepada siapa. Ya, jangan, ini kan bukan golongan kami, bukan ngajinya di sini, berarti kita berlepas diri. Waduh, gimana ceritanya nih? Jadi patokannya apa? Lu itu wala baro itu apa? Ya, kalau zaman dulu mana ngaji lihatnya pakai celana. Wah, ini celananya kurang jumbo. Bukan teman ini. Ya, harus celananya yang di sininya nih pakai apa? Ya, kantong gede di sini. Wah, dari jauh, wah ini teman kita, langsung kita sambut, assalamualaikum akhi, ngaji di mana? Kan bener kan ini teman kita, ngajinya sama. Tapi kalau dia dari jauh, celananya ketat amat ini. Udah bukan ini mah, bukan teman kita ini. Ya, atau dulu pakai ini juga, gerakan tangan lagi sholat bareng di sampingnya dia gini-gini. Ini mah radio R ini katanya. Ya, kalau saya juga radio R juga. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Jadi nggak jelas walanya, nggak jelas barokahnya. Padahal dari kalimat la ilaha illallah bukan hanya kita mempelajari, menolak yang namanya ketuhanan kepada Allah, ya kemudian tetapkan itu hanya kepada Allah, itu memang intinya. Tapi inti ini tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa tegak, harus hadirkan apa? Lawazimnya. Lawazimnya ya kita membenci para pelaku kesyirikan dan mencintai ahli tauhid. Walaupun mungkin ahli tauhidnya ya masih bolong-bolong, dalam artian mungkin ada masih maksiat dan seterusnya, tetap harus ada yang namanya wala kepada mereka. Ya. Walaupun orang ahli syirik ini baiknya luar biasa, tapi tetap kita harus membenci mereka karena kesyirikan mereka. Gitu. Jadi harus jelas wala baronya itu apa? Jelas. Ya, kadang ini karena bukan satu pengajian langsung plengos kan ya. Jadi apa patokannya? Ya udah patokannya karena tidak satu majelis. Ya, beda guru, beda apa lagi? Beda ustadz, beda apa lagi? Beda pakaian. Kadang akhwatnya juga sama ya. Dulu ingat lagi ada teman di UGM cerita. Ya, jadi ya dari dulu selek emang ini dua radio ini kan dari dulu. Radio yang ini jualan donat. Ya, sama radio ini dibilang jangan beli itu radio roja katanya. Radio roja, donat roja katanya. Donat yang disalahin coba. Kan kasihan ya orang jualan aja ya. Ngapain pakai dibilang donat ini? Nah itu karena nggak ada barometer yang jelas untuk wala dan baroknya. Akhirnya yang penting bukan satu kelompoknya, itulah yang harus kita barok, yang harus kita jauhkan. Nggak boleh disapa, nggak boleh ya, siapapun kita yakin dia lihat, dia muslim nih, sholat kita tahu dia sholat, ya sudah, dia saudara kita muslim,
Selama tidak nampak yang namanya kekufuran, tidak nampak kemurtadan kepada dia, tidak nampak yang lainnya, ya udah kita cintai dia sesuai kadar ya levelnya dia, sesuai kadar yang nampak pada dia. Tapi mungkin di satu hari kita lihat, oh ternyata dia ya melakukan kesyirikan, ya sudah kita tinggalkan. Berarti dia bukan saudara kita. Mafhum? Dia bukan seorang muslim, dia wajib kita berlepas diri kepadanya. Nggak boleh sholat di belakangnya, ya nggak boleh makan sembelihannya, nggak boleh dia kita nikahkan dengan anak kita. Nah, itu termasuk lawazim yang harus dia mengerti. Jadi jangan cuma belajar ya yang penting tauhid la ilaha illallah, sudah sholat, sudah puasa, nggak gitu konsepnya. Orang muslim juga sholat, orang muslim juga puasa, haji. Tapi ketika ada syirik besar, ya lain asyrakta la yahbatanna amal. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, maka hapus semua amal. Nah ini ya ketika dia bersaksi harus ngerti apa yang dia ucapkan, harus paham di dalam hatinya maksud la ilaha illallah itu apa. Itulah makna asyhadu alla ilaha illallah. Berarti dia bersaksi karena ilmu, dia bersaksi karena tertancap di dalam hatinya makna yang benar tentang la ilaha illallah. Ya. Ya. Misalkan kita katakan tafsir yang batil, la maujuda, la ilaha maujudun illallah, tidak ada ilah yang ada kecuali. Ini tafsir kufur. Tapi kita nggak tahu karena dia tempatnya di hati. Ya sudah kita katakan ini tafsir kufur. Begitu juga yang menafsirkan Allah di mana-mana menyatu dengan makhluknya, ini tafsir kufur. Tapi kan kita nggak tahu karena dia tempatnya di mana? Dalam hati. Nanti persidangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kita lihat, kalau dia misalkan sholat, ya udah selesai, dia muslim. Sudah ya, tanpa mengorek-ngorek apa isi hatinya. Tapi ketika mungkin di satu hari, di satu masa kelihatan dia belangnya, ya sudah kita juga hukumi secara zahirnya. Sebagaimana kita menghukumi orang sesuai zahirnya, Islamnya dia, maka kita juga menghukumi sesuai zahir akan kekufuran dia. Udah gitu aja konsepnya, mudah. Ya. Kadang suka berbelit, dia kan masih sholat Ustaz, dia kan sudah bersahadat, dia sudah begini nih. Tapi kalau ada kekufuran, ya berarti membatalkan persaksian dia. Membatalkan apa? Persaksiannya dia. La haula wala quwata illa billah. Terlebih lawazimnya, kalau inti semua orang tahu, tapi yang berat sekarang adalah menghadirkan apa? Lawazimnya. Dan itu harus ada. Harus ada. Gimana ceritanya orang mau umroh, masa lewat terowongan yang kemarin di mana tuh? Dibilang ini wali siapa? Kalau mau ke Mekah lewat mana? Lewat lubang ini. Ya. Di mana kemarin tuh? Di Subang atau Purwakarta ya. Aduh. Pas dilihat lubangnya, ini Bu, lihat Bu lubangnya. Mana lubangnya? Ini batu dong. Ya. Ya, itu ketika dia memberikan sesuatu yang aneh-aneh itu, akhirnya orang datang-datang bondong-bondong ke sana, ngalam berkah, tabaruk di sana. Nah ini nggak boleh. Diberikan kepada batu, diberikan kepada gua, diberikan kepada ya tapak tilas dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Bismillah. Nah ini tugas kita ya, dakwahkan apa? Tauhid. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.